Bab 451. Bai Lixiong melirik mayat di tanah, dan kemudian melirik keberadaan yang hampir berdiri di puncak dunia seni bela diri di ibu kota. Hanya ada ketakutan yang dalam di mata semua orang. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi membuat bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Apa yang telah terjadi? Bai Lixiong meraih salah satu anak muda yang dia kenal dan bertanya. Tubuh pemuda itu masih gemetar, dia melirik Bai Lixiong, dan dengan cepat berkata, "Paman Baili, itu Chen Ye." Apa yang terjadi dengan Chen Ye? Dia menghapus Lin Juelong. Bai Lixiong mengerutkan kening. Pembangkit tenaga aliansi darah tidak cocok untuknya. Hah, bagaimana mungkin? Bai Lixiong gelisah. Juga Chen Ye membunuh wali juga. Suara pemuda itu penuh ketakutan. Apa? Pada saat ini, Bai Lixiong meraih pakaian pemuda itu dan hampir mengangkatnya. Apakah kamu tahu apa yang harus dibayar oleh Mayor Jenderal dan Wali Huaxia untuk rumor? Dalam hatinya, Bai Lixiong tidak percaya bahwa Chen Ye bisa membunuh penjaga Tiongkok. Pemuda itu terkejut, dan celananya keluar, "Paman Baili, saya tidak berbohong kepada Anda, semua orang bisa bersaksi." Aula gelap ibu kota juga merupakan tempat asli dari Aula Prem Darah. Longe yang luas dan mewah. Chen Ye berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Dia terlalu lelah. Tempat ini tidak diragukan lagi yang paling aman. Di sebelah Chen Ye berdiri Jiang Peirong, Xia Ruoxue, dan lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan kecemasan. Apakah ada yang salah dengan Chen Er? Jiang Peirong bertanya. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, yang dibutuhkan Aula sekarang adalah istirahat. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selain itu, keterampilan medis Tuan Ye terhubung dengan baik, jadi tidak mudah untuk memiliki masalah. Jiang Peirong menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Xia Ruoxue dan yang lainnya, dan berkata, "Beri Chen Er cukup waktu untuk beristirahat sekarang, jangan ganggu dia dulu." Baik. Kedua wanita itu secara alami mengerti dan mundur keluar. Hanya Chen Ye yang tersisa di rumah. Sama seperti semua orang pergi, sebuah batu hitam di saku Chen Ye terbang. Vena dan aura naga tak berujung menuju ke arah Chen Ye. Cedera Chen Ye pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T3 Lanjang. Pada saat yang sama, pemakaman reinkarnasi dirilis. Chen Ye telah muncul di pemakaman reinkarnasi. Hampir 100 batu nisan bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat tubuh Chen Ye. Perlahan-lahan, tubuh Chen Ye melayang di udara. Pada saat yang sama, seekor naga darah muncul dari tubuhnya. Naga itu meraung dalam ledakan, dan tubuhnya sangat besar dengan kecepatan mata T3 Lanjang. Pertempuran ini benar-benar memperkuat naga darah. Tubuh naga darah itu langsung diperluas menjadi 2/3. Tidak hanya itu, tetapi di antara hampir 100 batu nisan, bahkan ada beberapa retakan. Salah satunya bahkan lebih jelas. Batu nisan itu tampaknya ditutupi oleh cahaya suci, dan batu nisan yang awalnya adalah batu di permukaan berubah menjadi monumen batu giok pada saat ini. Ada kekuatan misterius di tablet giok. Keluarga Lin di Beijing. Lin Juelong dan seorang lelaki tua aliansi darah berbaring di dua ranjang rumah sakit. Nafas sekarat. Vitalitas tampaknya segera menghilang. Seorang dokter jenius dengan janggut abu-abu sedang memeriksa kondisi keduanya. Orang tua aliansi darah lain dan Lin Ao mondar-mandir di luar, wajah mereka penuh kemarahan dan kekhawatiran. 10 menit kemudian, dokter jenius itu berdiri dan menggelengkan kepalanya, luka pada mereka berdua terlalu serius. Sangat sulit bagi keterampilan medis saya untuk menyelamatkan mereka. Bahkan jika mereka bertahan hidup, kultivasi mereka akan hilang. Mata lelaki tua aliansi darah yang hidup itu meledak dengan niat membunuh, dan dia langsung meraih leher dokter jenius itu dan berkata dengan marah, "Kamu mengatakannya lagi. Bukankah kamu dokter jenius paling kuat di Tiongkok? Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan 2 orang. Keluar." Dokter jenius itu langsung dilempar keluar, dan gelombang udara yang kuat membuatnya menabrak dinding, memuntahkan seteguk darah, dan pergi dengan malu. Lin Ao melirik putranya dan berkata dengan cemas, "Tuan, apa yang harus dilakukan Juelong dan senior ini? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi?" Orang tua dari aliansi darah mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh pecah. Chen Ye. Kemarahan tak berujung membakar. Dia memaksa dirinya untuk tenang, dan kemudian mengambil keputusan, keterampilan medis Huaxia tidak cukup,
bawa mereka ke Kunlun Su untuk perawatan, atau minta kekuatan Kunlun Su untuk mengambil tindakan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Sebelum kata-kata itu keluar, seorang pelayan bergegas dan berseru, Tuan, itu tidak baik. Keluarga Lin dikelilingi oleh orang-orang kuat. Bai Lixiong telah menerobos masuk. Bab 452. Apa? Bai Lixiong berani menyentuh keluarga Lin kita. Ketika Lin Hao mendengar bahwa Bai Lixiong mengepung keluarga Lin, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Lin Hao melirik aliansi darah lama di sampingnya, dan berkata, Tuan, saya akan datang ketika saya pergi. Orang tua aliansi darah itu melirik rekannya yang terluka dan Lin Juelong, dan mengangguk. Jika ada situasi apapun, Anda dapat memberitahu saya bahwa kekuatan aliansi darah bukanlah sesuatu yang bisa disentuh semut ini. Baik tuanku. Lin Hao meninggalkan ruangan dan langsung datang ke aula keluarga Lin. Lebih dari selusin anggota keluarga Lin yang kuat sedang menunggu dengan kekuatan penuh. Bai Lixiong, aku dengar kamu pergi ke perbatasan, kenapa kamu kembali begitu cepat? Lin Hao berkata dengan senyum hangat. Bai Lixiong mendengus dingin, sepertinya kamu benar-benar ingin aku pergi. Lin Hao menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, aku tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba mengunjungi tempat itu. Mata Bai Lixiong menyipit, dan dia mengeluarkan dokumen dari tangannya. Lin Hao, dua hal. Pertama, dalam pertempuran tahap seni bela diri, Lin Juelong dikalahkan dan menyerahkan Ye Tianzeng. Kedua, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang bisa mengambil setengah langkah. Mendengar kalimat ini, ekspresi Lin Hao sedikit berubah. Dia mendengus dingin, kamu sudah seperti ini. Kamu tidak baik hati, jangan salahkan keluarga Lin saya karena tidak adil. Mata Bai Lixiong menjadi dingin, Lin Hao, kamu harus tahu seperti apa jadinya jika kamu tidak bekerja sama. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan baik. Jika tidak, Bai Lixiong berhenti sejenak dan berkata dengan keras, dengan risiko Anda sendiri. Lin Hao melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah, jika ada yang berani menerobos masuk, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Melihat kedua kekuatan itu akan bersentuhan, pintu terbuka. Orang tua dari aliansi darah keluar, tangannya di belakang punggungnya, dan matanya menatap Bai Lixiong, Bai Lixiong, apakah kamu masih ingin tinggal di aliansi darahku? Kata-katanya penuh dengan ancaman, dan paksaan yang tidak terlihat menutupi dirinya. Bai Lixiong melangkah keluar, mematahkan semua paksaan, dan aura berdarah besinya meledak. Saya berkata dengan sangat jelas, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang harus mengambil setengah langkah dari keluarga Lin, dan hal yang sama berlaku untuk aliansi darah Anda. Jejak niat membunuh muncul dari lelaki tua aliansi darah, teman saya terluka parah dan harus segera dibawa ke Kunlun Su untuk perawatan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apakah Anda akan bertanggung jawab? Bai Lixiong tidak tergerak, dan masih berkata, keluarga Lin dan bahkan aliansi darah sama di mataku. Kata-kata itu jatuh, bang. Suara tabrakan besar menghantam, memekakkan telinga. Seluruh tanah bergetar. Saya melihat bahwa 4 pria kuat yang menjaga gerbang diledakkan secara langsung. Dada penuh darah. Melihat adegan ini, pedang besar muncul di tangan Bai Lixiong. Wei Hao. Dengan raungan, Bai Lixiong melepaskan niat membunuhnya, matanya merah, menatap pintu. Segera, seorang lelaki tua dengan pakaian mewah masuk dari luar. Pria tua itu mengenakan pakaian gosip, mengambang di angin sepoi-sepoi. Niat membunuh Bai Lixiong tiba-tiba mereda. Karena dia mengenal pria ini. Salah satu penjaga. Identitas lawan kunci tidak biasa ada 20 penjaga, dibagi menjadi 2 kubu. Eksistensi yang dipimpin oleh salah satu faksi adalah orang ini. Orang ini adalah Fang Zhenye. Kuncinya adalah apa yang dilakukan pihak lain dalam keluarga Lin saat ini. Bukankah seharusnya pihak lain berada di Gunung Wudang? Bai Lixiong merasa ada yang tidak beres. Fang Zhenye berhenti, melirik Bai Lixiong, dan berkata, Bai Lixiong, saya juga di keluarga Lin sekarang, mungkinkah Anda berencana untuk membatasi saya juga? Bai Lixiong menggelengkan kepalanya, tidak rendah hati atau sombong, Tuan, bagaimana saya bisa membatasi Anda, Tuanku pasti bercanda. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang identitas, status wali benar-benar melampaui Bai Lixiong. Dalam hal kekuatan, tidak perlu membandingkan. Fang Zhenye mengangguk, saya ingin melindungi keluarga Lin. Apakah Anda punya pendapat?
Jika orang itu punya ide dan memintanya untuk datang kepada saya akan memberi tahu alasannya. Sedangkan untuk Anda, saya tidak mau. Terlalu banyak bicara. Nada Wali acuh tak acuh dan sangat meremehkan. Bai Lixiong sedikit malu, tetapi ketika dia memikirkan penjelasan Chen Ye, dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, tolong jangan membuatku malu. Sulit. Penjaga itu melangkah keluar, dan pada detik berikutnya, Bai Lixiong merasakan serangan paksaan seperti gunung. Meskipun kekuatannya setinggi langit, kekuatan yang dapat ditanggung lututnya masih membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bab 453. Kekuatan ini bahkan membuatnya hampir berlutut. Bai Lixiong, aku menghormatimu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu berani mengecewakanku lagi, aku tidak akan mempertimbangkan identitasmu. Selama aku memulai pemungutan suara meja bundar, kamu akan mati. Akhirnya, saya tidak ingin mengucapkan kata-kata saya untuk ketiga kalinya, saya telah mengamankan keluarga Lin hari ini. Dalam 5 menit, singkirkan kam bergigi Anda, atau darah akan menodai langit. Konsekuensi atas risiko Anda sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Lixiong bahkan lebih sulit. Inilah yang dia janjikan kepada Chen Ye, dia berpikir bahwa keluarga Lin akan ditangkap tanpa tekanan dari kam bergigi. Tetapi siapa yang tahu bahwa seorang wali Cina tiba-tiba muncul? Lawan utamanya adalah Fang Zhenye. Anda harus tahu bahwa keberadaan nomor 1 di peringkat Grandmaster Huaxia adalah murid Fang Zhenye. Kuncinya adalah magang anonim. Selain dari daftar Grandmaster Cina, banyak gunung yang dalam, hutan tua, atau tempat gelap memiliki keberadaan yang sangat kuat. Orang-orang ini tidak peduli dengan peringkat Grandmaster Huaxia, karena mereka memiliki kekuatan tempur yang nyata dan tidak perlu membuktikan kepada dunia sama sekali. Fang Zhenye memang memenuhi syarat untuk berurusan dengan kam bergigi. Darah menodai langit adalah ancaman terbesar. Pada saat ini, lelaki tua dari aliansi darah keluar dengan senyum menyanjung di mulutnya, membungkukkan tubuhnya, dan buru-buru menyerahkan kepada Fang Zhenye, "Penatua Fang, mengapa kamu di sini? Setelah saya melangkah ke Huaxia, saya tidak pernah datang menemuimu. Orang tuamu, tolong maafkan aku." Fang Zhenye sebenarnya adalah penatua dari aliansi darah. Dan dalam aliansi darah, statusnya pasti sangat mulia. Bahkan para tetua dari aliansi darah harus menghormati. Bai Lixiong mengepalkan tinjunya, dan rasa marah membuncah di hatinya. Hal-hal yang keluar dari tangan. Fang Zhenye melirik lelaki tua aliansi darah di depannya, dan mendengus dingin, banyak sampah, mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sepele. Ini penghinaan terhadap aliansi darah. Wajah lelaki tua aliansi darah itu pucat, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Bai Lixiong berkata, "Tuan penjaga, saya tidak perlu memblokir keluarga Lin, tetapi saya ingin mengambil Ye Tianzeng. Ini diputuskan sebelum tahap seni bela diri." "Kamu Tianzeng?" Fang Zhenye sangat tidak terbiasa dengan nama ini, mengira itu adalah seseorang yang tidak berhubungan, dan melambaikan tangannya, "Karena itu bukan dari keluarga Lin, kamu bisa mengambilnya." "Penatua Fang, ini adalah suatu keharusan." Orang tua aliansi darah itu buru-buru mengatakan sesuatu di telinga Fang Zhenye. Ekspresi Fang Zhenye berkedip. "Apakah ini benar?" "Penatua Fang, aku yakin." Beberapa detik kemudian, Fang Zhenye berubah pikiran dan berkata, "Bai Lixiong, saya benar-benar berencana untuk membiarkan Anda mengambil Ye Tianzeng, tetapi baru saja, saya tiba-tiba berpikir bahwa Ye Tianzeng ada hubungannya dengan kasus yang kami tangani 20 tahun yang lalu, tapi jangan khawatir. Ketika saya mengerti segalanya, saya secara alami akan membiarkan keluarga Lin melepaskan Ye Tianzeng. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat meminta nomor 1 untuk berbicara dengan saya." "Ngomong-ngomong, kamu masih punya waktu 3 menit untuk mundur ke kam bergigi." Ketika Bai Lixiong mendengar kata-kata tidak bermoral dari pihak lain, dia dipenuhi amarah. Kapan dia begitu sedih sebagai Jenderal Huaxia? Tetapi ada lebih dari 1 miliar orang di Cina, kecuali kepala tua, hanya 20 orang itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bai Lixiong dengan paksa menekan amarahnya dan pergi ke sudut untuk menyiarkan sebuah nomor. Telepon terhubung, dan pria itu menghela nafas setelah mengetahui apa yang terjadi. "Hapus kam bergerigi dan kembali dulu. Masalah ini akan dibahas dalam jangka panjang." Telepon ditutup. Bai Lixiong menatap Fang Zhenye dengan tegas dan melambaikan lengan bajunya, "Ayo pergi." Kam bergerigi dan Bai Lixiong masih tersisa. Seluruh keluarga Lin kembali diam.
Pada saat ini, lelaki tua aliansi darah memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada pihak lain Zenye, Penatua Fang, ada dua orang aliansi darah di rumah yang sekarat. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga meminta Penatua Fang untuk mengambil tindakan. Mata Penatua Fang tenang, bawa aku untuk melihat. Ya, Penatua Fang. Segera, Fang Zhenye dan beberapa lainnya datang ke sebuah ruangan dan memandang Lin Juelong, yang berlumuran darah dan luka, dan lelaki tua aliansi darah lainnya. Matanya menyusut, ini benar-benar sakit parah. Kekuatan macam apa yang dimiliki anak itu? Tuan, saya mohon selamatkan putra saya. Lin Hao langsung berlutut, suaranya serak. Fang Zhenye mengabaikannya, mengeluarkan dua pil obat dari tangannya dan membiarkan mereka meminumnya secara langsung. Setelah itu, dia bahkan membuka mulutnya dan berkata, ini adalah keajaiban bahwa keduanya tidak mati. Ini akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelamatkan mereka, tetapi bahkan jika mereka diselamatkan, mereka tidak akan berguna. Jika mereka ingin mendapatkan kembali mereka kekuatan dan berdiri di belakang, satu-satunya cara adalah yang dari Kunlun Su dapat diundang. Karena keduanya adalah murid dari aliansi darahku, aku secara alami akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Aku akan menulis surat untuk bergegas ke Kunlun Su nanti dan meminta orang itu keluar untuk perawatan. Lin Hao dan lelaki tua aliansi darah memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Aku tidak peduli dengan ucapan terima kasihmu. Aku datang ke rumah Lin untuk satu hal. Apakah kamu tahu asal-usul Chen Ye? Mendengar kalimat ini, ekspresi Lin Hao sedikit berubah, tetapi dia masih berkata, Tuan, informasi tentang Chen Ye ini sebenarnya transparan dan dapat diperiksa, satu-satunya masalah adalah bocah 5 tahun itu jatuh ke Danau Dongqian. Tahun. Tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Kami pikir itu Kunlun Su, tetapi tidak ada sekte seni bela diri Kunlun Su yang memiliki murid bernama Chen Ye. Ini benar-benar aneh. Mungkinkah anak ini secara tidak sengaja mendapat warisan? Fang Zhenye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata dengan dingin, pukulan terakhir Chen Ye di gym itu menghasilkan teknik pedang yang sangat kuat, membunuh penjaga kampku, itu sama sekali tidak biasa. Bahkan jika Kunlun Su Songmen tidak mungkin menjadi seperti ini. Satu-satunya hal yang saya takuti sekarang adalah siapa yang ada di belakang putra ini. Jika ada wali yang kuat, semuanya akan sangat merepotkan. Lin Hao memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, putra ini telah sendirian selama 6 bulan terakhir, dan tidak pernah ada pria kuat di sekitarnya. Meskipun aula gelap itu bagus, itu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan putra ini, bukan orang di belakangnya. Juga, tidak ada yang mengambil tindakan antara nyawa dan kematian putra ini yang tak terhitung jumlahnya, dan saya merasa bahwa putra ini lebih mungkin untuk diwarisi. Fang Zhenye melirik Lin Juelong dan orang lain, dan berkata, saya ingin semua informasi tentang Chen Ye, sejak dia pertama kali muncul di Huaxia, teks, video, saksi, dan semua berita keluarga Ye di Jiangcheng. Tidak peduli seberapa kecil atau kecilnya, dalam sehari, saya akan mengambilnya sendiri. Lin Hao dan lelaki tua aliansi darah lainnya saling memandang dan mengangguk, ya. Aula gelap. Waktu Beijing pukul 5 sore. Chen Ye membuka matanya dan langsung duduk. Dia bisa merasakan bahwa luka di tubuhnya jauh lebih baik, dan bahkan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa kultivasinya telah menembus tanpa menyadarinya. Bagaimana itu menjadi lantai 5 dari alam pemisahan dan reuni? Ada ekspresi ngeri di wajah Chen Ye. Poin kuncinya adalah dia terluka parah sebelumnya, dan dia tidak menjalankan 9 surga Suanyang Jue. Bagaimana dia bisa menerobos? Ini benar-benar aneh. Mungkinkah tubuhnya menerobos tanpa dia sadari?